Bang Si-hyuk yang merupakan ketua dan juga pendiri Hype Label itu diduga terlibat dalam laporan itu. Ini adalah pra-rilis Baby Monster Click Clack yang dirilis hari ini dan aku terkejut betapa bagusnya itu. The best title yang mereka miliki sejauh ini. Hello everyone, I'm Mr. Kim and welcome back to my YouTube channel. Yorobun yang lagi nonton, gimanakah kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Namun jika seandainya teman-teman lagi dalam kondisi yang baik aja nih, entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya, jangan menyerah ya guys, ayo semangat. Fighting! Dan Yorobun, dalam video kali ini tuh kita bakal bahas tentang update K-pop news. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini. But untuk kali ini kita bakal lebih fokus untuk ngebahas tentang bagaimana kontroversi laporan tren industrinya Hype Labels. Nah, Yorobun, seperti yang diketahui bahwa sebelumnya pada tanggal 24 Oktober 2024, laporan tren industri Hype yang kontroversial diungkap oleh Min Hyung B selama audit parlemen. Dokumen tersebut memuat pernyataan yang menyinggung tentang penampilan para idol, seperti mereka debut di usia ketika semua orang terlihat paling buruk, wajah mereka nggak menonjol, mereka telah menjalani terlalu banyak oplas, sampai ada juga yang menyebutkan sebagian besar anggota sangat gak menarik. Intinya parah banget sih, laporannya itu kayak banyak banget menonjolkan tentang hal-hal yang menjelekkan tentang idol. Sementara itu, Hype di sini mengklarifikasi nih guys bahwa laporan tersebut ditujukan hanya untuk refleksi internal saja dan menjelaskan bahwa laporan itu merupakan kompilasi opini publik dan tren dari komunitas daring dan media sosial. Perusahaan juga menekankan nih guys bahwa konten tersebut tidak mencerminkan sikap resmi perusahaan. Dalam audit tersebut, Min Hyung B juga bertanya kepada Kim Tae-ho. Kim Tae-ho sendiri adalah COO Hype dan juga CEO Blip Lab. Yang mana untuk beliau ini itu disebut kayak mewakili Bang Si-hyuk, yang mana pada kala itu nggak hadir dalam audit tersebut. Adapun untuk Min Hyung B sendiri bertanya seperti ini. Bukankah benar bahwa Bang Si-hyuk meminta Kang Myung-soo yang merupakan pemimpin redaksi majalah Weverse untuk menyusun dan juga menyerahkan laporan ini? Laporan yang dimaksudkan adalah laporan tren industri yang menjadi kontroversi ini ya guys. Kemudian Kim Tae-ho menjawab seperti ini. Sulit bagiku untuk mengatakannya karena itu bukan dalam lingkup pekerjaanku. Lalu Min Hyung B merespon nih. Itulah sebabnya kami meminta Bang Si-hyuk untuk hadir di sini. Apakah kamu nggak datang ke audit atas namanya? Namun kamu bahkan nggak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan jelas. Sementara itu, netizen Korea juga telah merangkum tentang bagian-bagian yang paling mengejutkan dalam skandal ini. Dan hal-hal yang mengejutkan itu antara lain adalah yang pertama untuk Min Hyung B yang merupakan anggota majelis menyita 18.000 halaman nih guys. Kemudian yang berikutnya, beliau itu dengan hati-hati memilih 20 halaman dari mereka dan mengirimkannya ke jurnalis. Yang ketiga, para jurnalis kemudian mencarinya lagi untuk menulis laporan tentangnya. Yang keempat, tapi DC Box itu mengambil 20 halaman asli dan menerbitkannya di DC Gallery. Yang kelima, konten yang di filter pertama itu sudah cukup mengejutkan. Yang keenam, jadi apa ya sebenarnya isi dari 17.980 halaman lainnya? Wow, nggak kebayang sih. Maksudku adalah bukan gimana-gimana ya guys, tapi berdasarkan beberapa yang sudah tersebar, itu aja udah lumayan parah loh. Apalagi yang sisanya ya. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa satu kotak kertasnya itu berisi 2.500 halaman. Jadi di sini netizen itu berpendapat bahwa mereka membutuhkan 7 kotak. Kemudian dari segi berat, setiap lembar kertas A4 itu sekitar 5 gram nih guys. Jadi kalau ditotalkan ya 90 kg. Wow. Dan guys, selain itu di antara banyak grup yang disebutkan termasuk aespa, IVE, New Jeans, BTS, Rise dan juga Seventeen, komentar yang dibuat tentang Blackpink dan popularitas mereka itu menonjol. Pada komentar yang dibuat pada Maret 2023, penjualan tour Blackpink dianalisis dengan karyawan yang menganggap bahwa rekaman konser grup yang diunggah daring sangat menguntungkan citra dan popularitas mereka. Lebih lanjut, komentarnya kayak gini guys. Sepertinya nih, daya jual tiket mereka tidak sekuat di Jepang dan Amerika Utara. Tetapi mereka masih menarik banyak penonton di seluruh Asia dan Eropa. Setelah konser mereka di Kaohsiung, lagu-lagu mereka mulai masuk tangga lagu lagi di Taiwan. Meskipun Taiwan dan Hong Kong adalah pasar yang lebih kecil dan mungkin tidak tampak terlalu berpengaruh. Penggemar yang mengunggah rekaman konser di tempat yang penuh penonton memang menguntungkan citra grup tersebut. Kemudian, komentar tersebut juga mencatat popularitas dari Jennie, Lisa, Jisoo, dan Rosé secara individu dan dampak dari fancam close-up solo mereka dari acara mereka. Dalam komentar ini, terdapat komentar yang bernada kecaman nih guys, dengan menganggap popularitas mereka yang mengesankan sebagai hasil dari ketenaran mereka sebelumnya. Bahkan, komentar tersebut juga melabeli mereka sebagai grup yang terkenal dikarenakannya terkenal. Adapun komentarnya kayak gini, coba kita baca ya guys. Mereka telah melakukan banyak tour akhir-akhir ini dengan peningkatan yang signifikan dalam fancam close-up dari masing-masing member. Blackpink adalah contoh klasik dari grup yang terkenal dikarenakan terkenal. Jadi mengumpulkan bukti gaya hidup bintang papan atas mereka di seluruh Asia adalah aset yang berharga bagi mereka.
Dan guys, pada akhirnya banyak netizen yang gak menerima dengan baik komentar tersebut. Dengan banyak netizen yang kecewa dikarenakan prestasi dan kesenian Blackpink seolah-olah kayak diremehkan. Dan pada saat yang sama, penggemar juga bingung dengan fakta bahwa raksasa K-pop itu tampaknya terus memantau girl group tersebut, bahkan sampai memberitahu tanggal tour dan juga penjualan mereka. Dan Yorobun, gimana pendapat kalian usai mendengarkan komentar-komentar yang ada di dalam dokumen tersebut? Antar komen ya di kolom komentar. Dan kalian tahu nggak, di tengah memanasnya kasus ini ya, Bang Si-hyuk yang merupakan ketua dan juga pendiri Hype Label itu diduga terlibat dalam laporan itu. Lantas kenapa sih beliau dapat dituding terlibat? Nah Yorobun, usut punya usut nih, pada tanggal 29 Oktober 2024 ada media Korea, nama medianya itu adalah Ilgan Sport. Nah Ilgan ini melaporkan bahwa Bang Si-hyuk telah berpartisipasi langsung dalam proses pengiriman dokumen tersebut kepada Hype dan juga para eksekutif tingkat atas label anak perusahaannya. Laporan tersebut lebih lanjut menuding nih guys bahwa sang pendiri menginstruksikan agar seorang eksekutif yang baru ditunjuk ditambahkan ke penerima dokumen tersebut. Dan meskipun sampai sekarang masih belum jelas apakah Bang Si-hyuk secara langsung memerintahkan membuat laporan tren industri itu, keterlibatannya dalam mendistribusikan dokumen yang berisikan konten yang dianggap provokatif dan juga merendahkan telah menuai banyak kritik. Banyak yang lantas berpendapat nih guys bahwa ia nggak dapat lepas dari tanggung jawab dikarenakan ia membiarkan laporan tersebut diedarkan di antara para eksekutif senior. Dan menanggapi berita dari Ilgan Sport, berikutlah bagaimana reaksi dari netizen Korea. Yang pertama ada yang komen, aku tahu sih ini pasti akan terjadi. Tipe penghindar yang khas. Tidak, tapi serius, apa ini? Jadi dia nggak akan pergi ke majelis nasional meskipun mereka memintanya? Mereka jelas-jelas menulis ini untuk dilihat oleh bank. Ilgan Sport sangat mengesankan dalam melaporkan hal ini. Ilgan Sport, tentu saja, kalau dia menyuruh mereka untuk tidak menulis laporan itu, apa menurutmu laporan itu akan dibuat? Sungguh kepribadian yang luar biasa. Silahkan makan saja hamburgermu. Alright, jadi seperti itulah bagaimana reaksi dari netizen Korea atas bagaimana tudingan tersebut. Dan kalau kalian sendiri gimana pendapatnya akan hal yang satu ini? Antar komennya guys di kolom komentar. Dan guys, di sisi lain, CEO Lee Jae-sang itu mengunggah permintaan maaf di situs web resminya Hype Label, di mana dalam statement tersebut, beliau mengakui sifat dokumen yang gak pantas. By the way, kalian mau dengar gimana statement lengkapnya? Kalau mau dengar ya udah, kita bacanya guys. Ini lumayan panjang juga sih. Sebagai CEO Hype, aku ingin minta maaf atas dokumen pemantauan internal perusahaan. Aku ingin menundukkan kepala untuk meminta maaf kepada para artis, pejabat industri, dan penggemar sehubungan dengan dokumen pemantauan internal kami yang dibagikan selama audit Majelis Nasional dengan Komite Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata pada tanggal 24 Oktober. Dokumen-dokumen tersebut disiapkan melalui pengumpulan berbagai reaksi dan opini publik sebagai respon terhadap tren dan isu-isu industri. Dokumen-dokumen tersebut hanya dibagikan kepada beberapa anggota pimpinan perusahaan untuk tujuan memahami opini publik dan para penggemar. Namun, isi dokumen-dokumen tersebut sangatlah nggak pantas. Atas nama perusahaan, kami mengakui semua kesalahan kami dan kami bertanggung jawab atas pernyataan-pernyataan yang provokatif dan kasar yang dibuat terhadap artis K-pop lainnya, pernyataan pandangan dan evaluasi pribadi penulis, dan fakta bahwa ide-ide ini didokumentasikan. Secara khusus, kami sangat menyesal dan juga menyesali situasi-situasi di mana artis-artis dan anggota yang tidak bersalah menjadi salah paham dan menjadi korban dikarenakan kecurigaan-kecurigaan yang muncul melalui rumor-rumor viral reverse yang nggak benar. By the way, untuk informasi viral reverse atau viral terbalik, ini tuh mengacu pada penyebaran ide dengan tujuan untuk menciptakan opini publik yang negatif. Itu ya guys. Lanjut baca lagi. Kami ingin meminta maaf secara resmi dan juga penuh hormat kepada para artis yang disebutkan dalam dokumen tersebut dan merasa dirugikan oleh mereka. Kami juga telah menghubungi masing-masing agensi artis yang disebutkan dan meminta maaf secara langsung kepada mereka. Kami juga dengan tulus meminta maaf kepada artis hype kami yang menjadi sasaran kritikan atas perusahaan mereka. Kami mengakui bahwa pimpinan yang membagikan dokumen tersebut kurang menyadari potensi masalah yang akan ditimbulkan, dan sebagai CEO saya segera menghentikan pembuatan dokumen di masa mendatang. Saya berjanji untuk menetapkan pedoman dan memperkuat pengendalian internal untuk mencegah hal seperti ini terjadi lagi. Sekali lagi, aku ingin meminta maaf kepada para artis, pejabat industri, penggemar, dan semua orang yang mencintai dan mendukung K-pop yang telah terluka oleh hal ini. Sebagai CEO perusahaan, aku ingin mengatakan bahwa aku berencana untuk memperbaiki kesalahan masa lalu secara menyeluruh dan akan melakukan yang terbaik untuk pengembangan industri K-pop yang berkelanjutan melalui refleksi diri dan dengan memprioritaskan hak dan kepentingan para artis dan juga penggemar K-pop. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement mereka ya. Intinya adalah mereka itu kayak apologize, minta maaf, baik itu ke artis, agensi, dan juga kepada para penggemar. Dan di sini mereka juga mengatakan akan memperbaiki kesalahan yang sudah dibuat.
Oh iya teman-teman, untuk informasi tambahan, di sini Hype juga sudah mengumumkan pemecatan dari Kang, yang mana Kang ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan tren industri tersebut. Dan juga mereka mengkonfirmasi bahwa laporan tersebut tidak akan diproduksi lagi. Dan gimana ya kira-kira reaksi dari netizen Korea usai mendengarkan bagaimana permintaan maaf mereka? Reaksinya kayak gini guys, aku bacain ya. Aku pikir kamu sedang mengolok-olok tapi itu nyata. Apakah mereka berpikir bahwa meminta maaf akan mengakhiri ini? Tapi fakta bahwa mereka bahkan meminta maaf, itu menarik. Ambil tanggung jawab dan lepaskan semuanya. Kalau kamu sangat menyesal, maka Bang Si-hyuk haruslah hadir di Majelis Nasional. Bagaimana dengan tanggung jawabmu? Bisakah kamu menutup saja bisnismu? Jadi bagaimana jika kamu minta maaf? Fakta bahwa kamu masih melakukan viralitas negatif yang dipaksakan belum berubah? Oke everyone, jadi seperti itulah bagaimana reaksi dari netizen Korea. Dan kalau kalian sendiri gimanakah pendapatnya usai mendengarkan bagaimana permintaan maaf dari CEO Hype Label? Antar komen ya di kolom komentar. Dan guys, untuk topik terakhir ini informasinya singkat aja. Kita bakal bahas tentang Baby Monster dengan Click Clack. Alright, untuk penjelasan soal Click Clack ada beberapa hal di sini yang akan aku bahas ya. Mulai dari tentang beberapa informasi singkat di balik perilisan lagu tersebut dan juga tentang bagaimana reaksi dari netizen Korea. Apakah mereka menerimanya dengan baik atau buruk nih? Sesuai janjinya Young Young Suk, Baemon akan meluncurkan full album pertama mereka. Adapun full album pertama Baby Monster ini diberi judul Drip nih guys. Konfirmasi soal perilisan album ini juga diberitahukan oleh Babe YG dalam sebuah keterangan pada Selasa tanggal 8 Oktober 2024. Album ini akan didominasi oleh lagu-lagu baru dan mereka juga sudah memperdengarkan tentang beberapa cuplikan dari lagu-lagu tersebut. Adapun untuk album ini akan berisikan 9 lagu nih guys. 2 diantaranya sudah dirilis sebelumnya, yakni Forever dan Butter Up. Tapi versi Butter Up itu disertakan di album ini akan berbeda ya, dikarenakan merupakan versi remixnya nih guys. Dan guys, perlu diketahui juga ya bahwa untuk album kali ini itu berisikan 2 lagu utama. Yang pertama adalah Click Clack dan juga Drip. Kalau Click Clack ini kan udah dirilis ya, dirilis kemarin. Dimana dalam lagu ini semua membernya itu nge-rap. Widih, kece banget. Dan jujur ya, aku tuh kayak bener-bener terpukau banget sama Rami, sumpah deh. Gila, gak nyangka banget sih. Ternyata rapnya dia itu sebagus itu, woi. By the way, disclaimer dulu, semua member di sini bagus banget nge-rapnya. Tapi sumpah guys, aku kayak paling speechless banget ketika dengerin Rami nge-rap. Dan Yerebon, usai perilisan lagu Click Clack, banyak nih netizen yang sudah ngebahasnya. Termasuk netizen Korea Selatan juga. Di sini di komunitas online Deku ada seorang netizen yang sudah ngebuat postingan. Postingannya kayak gini guys. Finally, YG sadar nih dengan pra-rilis baru Baemon yang bertajuk Click Clack. OP itu lantas mengatakan, ini adalah pra-rilis Baby Monster Click Clack yang dirilis hari ini dan aku terkejut betapa bagusnya itu. Track pertama adalah Click Clack dan track kedua adalah Drip yang akan menjadi track utama mereka yang kedua. Untuk Drip sendiri akan dirilis pada tanggal 1 November. Dan guys, menanggapi bagaimana isi postingan tersebut, netizen Korea yang lain berkomentar seperti ini. Ah gila, ini sangat bagus. Bahkan bagian terakhirnya sangat baik sih padaku. Yup, ini dia. Semakin lagu tersebut berkembang di babak kedua, semakin bagus hasilnya. Bener banget sih. Jadi kita nggak boring nih guys. Di verse pertama kita dikasih kayak gini. Di verse kedua kita kayak gini. Di endingnya malah waduh. Ada surprise di endingnya. Jadi kayak nggak bosen gitu dengerin lagunya. Karena ada perubahan. Next, lagunya bagus banget. Penggemar asing yang lebih terobsesi dengan suara hip hop YG akan menangis dikarenakan ini. Rami juga jago nge-rap. Aku merasa sangat bosan bagaimana YG memberikan mereka image yang terlalu baik selama ini. Terlalu baik dalam artian mungkin kayak image baby kali ya, I think so. Jadi mereka itu kayak lebih suka dengan image dari Baby Monster yang swaggy kayak gini. Anak-anak semuanya bebek saja, aku terkejut. Maksudnya anak-anak tuh kayak para member Baby Monster. Mungkin disebut anak-anak karena mereka masih muda-muda gitu ya. Next, ini dia. Oke. Gila, ini pertama kalinya aku melihat idol yang nge-rap keren banget. Kenapa mereka begitu hebat? Kenapa ya mereka begitu hebat? Ya itu dikarenakan bagaimana pelatihan YG Entertainment. Bukan rahasia umum lagi ya guys. Pelatihan YG Entertainment kayak gimana. Belum lagi pemilihannya kayak gimana. Waduh, pemilihannya gak main-main cuy. Sebelum masuk YG Entertainment saja mereka itu udah susah loh. Mereka harus berhadapan dan juga bersaing dengan banyaknya kontestan di luar sana. Dan setelah masuk lagi lebih keras persaingannya guys. Gak main-main loh persaingannya. So aku gak heran sih kenapa mereka begitu hebat banget. Well, kesimpulannya adalah netizen Korea itu memberikan respon yang positif dan juga bagus terhadap rilisan Click Clack bagi mereka yang senang dengan lagu tersebut. Dan guys, finally pada tanggal 1 November, Baby Monster telah merilis full album Drip. Adapun untuk lagu Drip sendiri menggambarkan para wanita yang percaya diri, mereka yang memiliki passion, ambisi, dan berusaha keras untuk mencapai impiannya. By the way, ngomong-ngomong soal lagu Drip,
Ternyata G-Dragon berpartisipasi loh guys. Emang sih sempat muncul rumor bahwa G-Dragon itu akan berpartisipasi dalam salah satu lagunya Baby Monster. Itu juga sudah sempat kita bahas sih guys di video ini. Udah nonton nggak? Nah di sana kita ngebahas bahwa G-Dragon ini kayak dirumorin akan ngebuat lagu untuk Baby Monster. Dan awalnya aku cukup pesimis ya dengan rumor itu, karena pas perilisan pertama itu nggak ada nih lagu yang dibuat oleh G-Dragon yang ditampilkan. Tapi sekarang ada nih teman-teman. Dan dapat kita simpulkan bahwa rumor yang kita bahas kali ini adalah valid, bener, karena terbukti sekarang. Dan mengenai berpartisipasinya G-Dragon dalam pembuatan lagu Drip juga sudah dibahas nih oleh member Baby Monster ketika mereka tampil dan juga diinterview oleh Jonathan. Pada kala itu, salah satu member dari Bemon yaitu Asa dengan gembira berbagi bahwa G-Dragon tidak hanya berkontribusi sebagai komposer, tetapi juga merekam demo untuk lagu tersebut. Wow, Asa lantas mengatakan bahwa itu adalah suatu kehormatan bagi mereka. Dan dengan kelibatan G-Dragon dalam lagu tersebut, para penggemar pun semakin antusias untuk menyambut perilisan lagu itu. Dan guys, good newsnya adalah untuk Drip juga mendapatkan respon yang positif nih, sama seperti Click Like. Di komunitas online Deku misalnya, banyak banget loh Kaynes yang sudah ngebahas lagu dan juga musik video dari Drip. Pengen tahu nggak komentar mereka? Kalau pengen tahu ya udah ya, kita bacain. MP-nya bagus, lagunya bagus, dan MP-nya juga bagus banget. Ini benar-benar girl groupnya YG. Asa sangat baik. Maksudnya baik tuh kayak keren, bagus gitu loh maksudnya guys. Ini adalah lagu Bemon terbaik yang pernah mereka rilis sejauh ini. Lagunya mengecewakan, tapi MP-nya bagus banget. Chiquita masih sangat muda, tapi faktor bintangnya sungguh luar biasa. Bener banget sih, setuju banget sama komentar ini. Seperti yang diharapkan, YG adalah tentang hip hop. The best title yang mereka miliki sejauh ini. Lagunya bagus, tapi aku nggak suka bagian drip yang terlalu repetitif. Bagian rapnya, sangat luar biasa. Oke teman-teman, jadi udah lihat kan gimana respon dari netizen Korea? Banyak yang memberikan respon yang positif. Dan kalau kalian sendiri gimanakah kesannya usai mendengarkan lagu yang satu ini? Antara komen ya guys di kolom komentar. Alright everyone, cukup sekian aja untuk hari ini. Dan aku juga mohon maaf ya guys kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye.